أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah wudhu ya. Nah, di sini untuk yang sekarang kita akan membahas tentang siwak. As-siwak. Nah, siwak itu ada dari kayu gitu ya, kayu atau akar ya, itu saya juga sepertinya sih kayunya ya. Dan itu biasanya di ujungnya itu dibikin seperti sapu, kemudian dipakai buat gosok gigi. Dibikin seperti sikat berarti ya, bukan sapu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ukurannya biasanya sebesar jari atau lebih kecil. Nah, itu adalah salah satu sunnah yang sebetulnya itu sangat luar biasa, sangat dianjurkan. Hanya saja itu jarang orang yang melakukannya ya, termasuk saya pribadi pun dengan alasan yang sebelumnya saya ceritakan ya. Saya sekarang sudah tidak bersiwak lagi karena kemarin-kemarin itu setiap saya siwakan itu sariawan ya. Tapi kalau setiap lihat hadisnya ataupun membaca penjelasannya seperti yang di sini, saya jadi pengen coba lagi gitu ya. Kebetulan di sini juga masih ada stok. Waktu itu saya belinya banyak, jadi masih ada stok. Insya Allah lah kita sama-sama belajar ya. Atau kalau teman-teman mungkin ada santri yang suka menggunakan siwak atau ada ustadz ya, mohon maaf, yang suka bersiwak. Nah, itu saya minta tipsnya juga. Mungkin saya salah menggunakannya atau gimana ya. Saya pengen tapi suka mulut saya itu malah jadi nggak enak gitu ya. Nah, siapa tahu mungkin saya salah menggunakannya. Teman-teman mungkin ada yang sudah nyaman dengan siwak, boleh share tipsnya ya di komentar teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya loh. Baik, langsung saja kita akan bacakan lagi ini tentang siwak ya. Nah, siwak ini dianjurkan bagi setiap muslim. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, ini hadisnya juga saya bacakan kemarin ya, tentang sebelum wudhu ya, sunnah wudhu apa. Laula an asyukka ala ummati, seandainya ini tidak memberatkan bagi umatku, la martahum bisiwak inda kulli sholah, maka aku akan perintahkan setiap umatku ini untuk bersiwak sebelum sholat. Nah, itu pun menjadi salah satu sunnah ketika sebelum sholat itu siwakan dulu ya, digosok dulu sebelum, apalagi imam ya, sebelum sebelum sholat digosok dulu giginya. Kemudian di sini kalau kita hitung-hitung, kalau kita kumpulkan, seorang muslim kalau mengikuti sunnah itu pada sehari semalam, siwakannya itu lebih dari 20 kali ya, atau minimal 20 kali. Kapan saja itu? Yaitu ketika mau sholat 5 waktu. Nah, berarti sudah 5 kali ya. Mau sholat 5 waktu, pakai siwak dulu. Kemudian ketika mau sholat sunnah rawatib, diantaranya yang 12 rakaat ya, yang qabliyah ba'diyah lah, atau 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, atau ditambahin dengan qabliyah dari semua sholat fardu ya. Kemudian sholat duha mungkin minimal 2 rakaat lah ya. Kemudian witir, itu semuanya tiap sholat itu menggunakan siwak dulu. Kemudian ketika masuk rumah, kita dari luar pulang ke rumah itu siwakan dulu ya, kalau yang suka siwakan. Lianna ulama yabda'u bihi rasul, karena sesungguhnya Rasul ketika datang ke rumah itu, inda dukhulul bait, Rasul siwakan dulu ya. Sebagaimana yang diceritakan oleh
istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kama fi Sahih Muslim, seperti dalam Sahih Muslim ya. Nah, maka setiap kita mau masuk disunahkan itu masuk rumah ya, disunahkan untuk bersiwak dulu. Kemudian ketika membaca Quran, baca Quran juga sama ya, sebelum baca Quran itu disunahkan bersiwak. Kemudian inda taghyiru raihatil fami, ketika bau mulut berubah, bau mulut sudah mulai berubah ya, atau bau mulut gitu ya. Kemudian indal istaiqadha minan naum, ketika bangun tidur. Kemudian ketika wudhu itu juga disunahkan untuk siwakan ya. Jadi banyak waktunya ya. Di antaranya mungkin yang gampang itu yang dikaitkan dengan sholat, sebelum sholat gitu ya. Sebelum wudhu, ketika bau mulut berubah, ketika baca Quran, ketika bangun tidur, kemudian ketika masuk rumah. Singkatnya seperti itu ya. Nah, di sini waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ini nih yang menariknya. Asiwaku matharatul lil fami, siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan ridho Rabbi, ridho Allah. Ini riwayat Imam Ahmad. Jadi kita membersihkan mulut, mendapatkan ridho Allah. Itu ya. Jadi insya Allah lah saya juga akan saya coba lagi. Semoga nanti ke depan bisa ketemu cara yang pas sehingga mulut saya normal saja ya. Atau mungkin karena belum terbiasa, tapi saya udah lama juga pakai ya. Cuman nggak tahu lah. Kemudian samaratu ini faidahnya atau buahnya atau hikmahnya dari siwakan itu, yang pertama tadi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya membersihkan mulut. Nah, itu teman-teman, untuk siwak ini segitu saja ya penjelasannya di kitab ini. Jadi intinya bersiwak itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Bahkan kalau tidak memberatkan kita, Rasul hampir saja akan mewajibkan siwakan itu setiap mau sholat. Dan alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah terbiasa bersiwak ya, yang belum, semoga kita diberikan kemampuan untuk bersiwak. Dan mungkin ada yang mau berbagi juga silahkan, boleh di-share di komentar ya, berbagi tips supaya siwakannya itu nyaman, enak, dan tidak menyebabkan sariawan ya. Karena seperti saya bilang tadi, saya ada sedikit masalah ketika bersiwak. Tapi kalau kita lihat manfaatnya atau keutamaannya, diantaranya siwak itu membersihkan mulut dan juga mendapatkan ridho Allah. Nah, ini yang paling menariknya, mendapat ridho Allah. Ya, mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.